Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Salasabila, NPM C101900135, Prodi S1 Akuntansi kelas C. Nah, untuk yang pertama, apa sih akuntansi itu? Akuntansi menurut saya adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Atau akuntansi juga merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi, dan akuntansi juga mencatat semua aktivitas terkait dengan keuangan. Selain itu juga, akuntansi memiliki berbagai fungsi. Yang pertama itu adanya rekaman laporan. Nah, di sini akuntansi itu bisa menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat atau merekam transaksi secara sistematis dan juga secara kronologis. Dan yang kedua, bisa menjaga dan melindungi properti, yang artinya akuntansi ini bisa menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki secara real. Yang ketiga, meeting legal. Nah, akuntansi ini berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Nah, yang keempat adanya klasifikasi akuntansi. Nah, di sini sebagai klasifikasi yang berhubungan dengan analisis secara tersistematis dari data yang sudah tercatat. Dan yang terakhir, fungsinya itu bisa meringkas. Nah, jadi penyajian data rahasia dengan cara yang dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal dari laporan akuntansi. Nah, proses ini fokus pada pelaporan neraca saldo, laporan laba rugi, dan juga neraca. Lalu, di sini saya menjelaskan klasifikasi bidang akuntansi. Nah, yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Jadi, akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Nah, laporan ini bersifat serbaguna atau general purpose. Nah, kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Dan yang kedua itu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing ini dilaksanakan kegiatannya ini pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan juga laporan dalam keuangan. Nah, bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, dan yang ketiga itu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Nah, bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Dan yang keempat adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Lalu tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk kepentingan manajemen sesuai fungsi dan tugas manajemennya masing-masing. Nah, pengguna akuntansi manajemen yaitu manajemen dalam menentukan keputusan dalam persaingan antara bisnis di pasaran. Lalu yang kelima ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini akuntansi yang kegiatannya itu berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya itu untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Lalu kegiatan akuntansi perpajakan ini tujuannya untuk menghitung, melaporkan, dan membayar objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Nah, pengguna akuntansi pajak ini yaitu internal dan eksternal. Dan juga kegiatan akuntansi perpajakan ini berfungsi untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Yang keenam ada peranggaran atau budgeting.
Nah, praanggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Nah, anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan maupun perorangan atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Nah, bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan pengawasannya. Lalu yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Jadi akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini tujuannya untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintah kepada rakyat. Lalu yang ke-8 ada sistem akuntansi atau accounting system. Nah, sistem akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, agar efektif dan juga agar efisien. Nah, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Yang ke-9 ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Nah, akuntansi anggaran ini akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan juga pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi dan juga serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Lalu ada yang ke-10 akuntansi perbankan. Nah, akuntansi perbankan ini adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Dan yang ke-11 ada akuntansi internasional. Jadi akuntansi internasional ini adalah suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi. Penjelasan ini hingga mencapai kesimpulan tertentu. Yang ke-12 akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini adalah bidang khusus untuk akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Dan yang ke-13 ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial ini untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Akuntansi ini disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Contohnya seperti pemberian beasiswa pada masyarakat. Dan yang ke-14 ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Lalu ada akuntansi keperilakukan. Nah, ya, akuntansi ini adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi keperilakukan ini merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Siklus akuntansi itu apa sih? Siklus akuntansi itu merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Melalui pembuatan jurnal penutup, siklus akuntansi bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan saja,
Nah, di sini ada tahapan siklus akuntansi yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tahap-tahapannya itu ada yang pertama ada identifikasi transaksi. Nah, identifikasi transaksi ini menjadi tahapan pertama dalam siklus ini karena kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua ada menganalisis transaksi. Nah, setelah tahapan mengidentifikasi, nah lalu akuntan kemudian tahapan siklus akuntansi bertujuan untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya identifikasi transaksi. Di sini setiap transaksi menjadi tahapan dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Dan yang kedua ada menganalisis transaksi. Nah, setelah tahapan identifikasi, si akuntan ini kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan di kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lalu yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jumlah diartikan sebagai sebuah catatan kronologi selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ada debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Lalu setelah itu, melakukan posting buku besar. Kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar secara umum. Buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Setelah itu, kita langsung menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Setelah itu, tahap berikutnya adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva, sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Lalu sudah itu tahapan terakhir yaitu penyusunan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini oleh seorang akuntan ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa membuat nihil nilai rekening tersebut. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini
Biasanya pencatatan transaksi ini dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, pada umumnya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa ini dapat dicatat secara kronologis, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang itu jadi lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Nah, di sini ada tahapan membuat jurnal umum secara manual. Yang pertama, kita ini harus memahami dulu nih persamaan akuntansinya nih, kayak misalkan aset nih sama dengan utang tambah modal. Kemudian aset sama dengan utang tambah modal, terus diperluas lagi ditambah pendapatan, kurangi beban. Nah, sesudah itu kita mengumpulkan bukti transaksinya. Nah, untuk menuliskan transaksi pada jurnal ini, maka kita ini harus memiliki bukti dulu. Nah, bukti transaksi merupakan dasar sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi pada sebuah jurnal. Nah, karena tanpa adanya bukti transaksi, ya kita tidak dapat mencatat pada jurnal. Nah, oleh karena itu, kita pastikan dulu nih memiliki bukti transaksinya yang akan dicatat dalam jurnal umum. Nah, adapun bukti transaksi yaitu dapat berupa nota, faktur, kwitansi, terus invoice dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita itu mengidentifikasi dulu nih mengidentifikasi transaksi. Nah, tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan juga dapat dinilai dengan satuan moneter. Nah, oleh karena itu kita itu harus mengidentifikasi transaksinya sebelum melakukan pencatatan sehingga hasil pencatatannya itu nantinya tuh bakal benar. Nah, setelah mengidentifikasi transaksi itu, tentukanlah pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakanlah persamaan dasar akuntansi yang berikut, kayak aset sama dengan utang ditambah modal. Nah, yang sekurang-kurangnya dia ini akan memengaruhi dua akun. Nah, lalu yang keempat itu ada pencatatan jurnal umum. Nah, tibalah pencatatan nih di jurnal umum. Setelah semua prosesnya sudah dilakukan, lalu proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal ini disebut dengan penjurnalan. Nah, sistem pencatatan yang dipakai ini yaitu double entry system. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat ini nantinya akan berdampak pada dua posisi keuangan, yaitu yang ada di debit dan juga yang ada di kredit. Nah, debit dan kreditnya itu si jumlahnya itu harus sama. Lalu yang kedua itu ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan masih banyak lainnya. Terus ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Lalu ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Lalu ada akun pembalik. Akun pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, jadi jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lainnya yaitu reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini juga dapat lalu sesudah itu ada buku besar pembantu.
Nah, buku besar pembantu ini atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatatnya itu lebih detail dan lebih spesifik mengenai transaksi tertentu. Nah, tentunya dalam buku besar jenis ini transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Lalu yang terakhir ada buku besar umum. Nah, buku besar umum ini merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Nah, setiap bulannya ini semua jurnal ini dijumlahkan. Nah, lalu dipostingkan ke buku besar. Oleh karena itu, tujuan buku besar umum ini adalah yaitu untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnalnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis ini berada dalam posisi laba atau rugi. Nah, lalu laporan laba rugi ini biasanya juga disebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Nah, tujuannya ini untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan selama satu periode tertentu, guna untuk menghitung dan juga menganalisis profitabilitas, efisiensi, return on investment, laba per saham, dan juga ramalan arus kas untuk masa depannya. Untuk yang bentuk yang pertama itu hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba, lalu mengumpulkan akun-akun biaya dan kerugian-kerugiannya. Beberapa catatan dalam bentuk step ini yaitu seluruh pendapatan hasil dari penjualan itu dikelompokkan lalu dijumlahkan. Lalu seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, lalu hasil selisihnya ini merupakan laba bersih atau rugi bersih. Dan untuk bentuk yang kedua ini, laporan rugi ini mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtunan akun. Kayak laba bruto, total penjualan dikurangin HPP sama dengan laba bruto. Terus pendapatan bersih adalah laba bruto dikurangin biaya usaha sama dengan pendapatan bersih. Lalu pendapatan bersih setelah pajak, pendapatan bersih sebelum pajak itu dikurangin dulu pajak penghasilannya, berarti sama dengan pendapatan bersih setelah pajak. Nah, pada akun pendapatan ini dibedakan menjadi pendapatan usaha dan juga pendapatan di luar usaha. Lalu bebannya juga dibedakan menjadi beban usaha dan juga beban di luar usaha. Nah, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Nah, jenis laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal ini yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut ini terjadi. Nah, di sini ada contoh gambar laporan perubahan modal. Lalu yang ketiga ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini merupakan suatu daftar yang berisi dari seluruh jenis nama akun beserta saldonya total dari setiap akun yang telah disusun secara sistematis yang sesuai dengan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, neraca saldo ini mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak yang terkait. Lalu nilai modal pada neraca ini merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena pada laporan perubahan modal ini sudah terdiri dari pendapatan dan juga biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Dan yang keempat ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan juga arus keluar kas dan juga setara kas. Nah, tujuannya dari laporan arus kas ini yaitu untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. Yang kedua, menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Dan menyediakan informasi tentang bertambah atau berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan saldo awal periode usaha. Lalu, laporan arus kas ini mempunyai dua metode. Yang pertama ada metode langsung. Nah, metode langsung ini mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari
bruto diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung yaitu laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. Nah, laporan posisi keuangan juga yaitu laporan posisi keuangan komparatif ketika melakukan penerapan retrospektif atau mereklasifikasi pos-pos laporan keuangan. Hubungan antar laporan keuangan, penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan ini seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laporan laba atau rugi yang tersaji di laporan laba rugi ini menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas ini tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca yaitu akun kas. Nah, elemen-elemen aset elemen-elemennya seperti aset, utang, dan ekuitas ini disajikan di neraca. Terus elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba rugi. Sedangkan elemen pengembalian ekuitas dan ekuitas disajikan di laporan perubahan ekuitas. Salah satu elemen aset yaitu kas disajikan di laporan arus kas. Lalu penggunaan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu ada pihak internal perusahaan dan juga pihak eksternal perusahaan. Nah, untuk pihak internal perusahaan ini merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, terutama oleh manajer dalam divisi apapun. Laporan keuangan akuntansi yang sangat penting bagi manajer. Lalu untuk pihak eksternal perusahaannya terbagi menjadi 7, yaitu ada investor, karyawan, lalu ada kreditur, ada pemasok dan kreditur usaha, lalu ada pemerintah, ada pelanggan, dan juga ada masyarakat. Lalu untuk perbedaan laporan keuangan di perusahaan dagang dan jasa yaitu bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Lalu ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, menghitung penjualan bersih. Cara menghitungnya yaitu penjualan dikurangin dari hasil retul penjualan ditambah potongan penjualan. Nah, yang kedua ada menghitung pembelian bersih. Cara menghitungnya, pembelian ditambah ongkos angkut pembelian, lalu dikurangin retur pembelian, dan ditambah potongan pembelian. Yang ketiga, menghitung persediaan barang. Caranya, persediaan awal ditambah pembelian bersih. Dan yang terakhir, menghitung HPP-nya atau harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Pengguna instansi SAK di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah go publik, di mana perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Nasional. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang belum go publik. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas mikro dan menengah digunakan untuk badan usaha yang masuk ke makro dan menengah seperti koperasi, warung bakso, warung makan, dan lain-lainnya. Yang keempat, adanya standar akuntansi syariah digunakan untuk perusahaan yang menggunakan metode syariah seperti rumah zakat. Dan yang terakhir, standar akuntansi pemerintahan digunakan oleh badan usaha yang berhubungan dengan pemerintahan seperti Pemda, Pemkot menggunakan SAP.
Lalu di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari IFRS dan PSAK. Nah, untuk cangkupan pengaturan bahwa di IFRS itu belum mengatur standar akuntansi untuk perubahan berbasis syariah, sedangkan di PSAK, SAK diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profit oriented, nirlaba, UKM, dan perusahaan berbasis syariah. Untuk kerangka dasarnya, di IFRS ini memungkinkan penilaian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Dan laporan keuangan yang disajikannya ini dengan berbasis true and fair. Sedangkan di PSAK sama seperti IFRS, tapi PSAK ini memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangannya ini disajikan dengan basis fairly stated. Nah, untuk pernyataan kepatuhan akan standarnya, untuk IFRS ini entitasnya ini harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS. Nah, sedangkan PSAK, entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK. Nah, untuk prinsip ketetapan waktunya, bagi IFRS ini tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan, sedangkan di PSAK sangat dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Nah, untuk basis standarnya, di IFRS ini menganut standar akuntansi berbasis prinsip, sedangkan di PSAK menganut standar akuntansi berbasis aturan. Nah, prinsip konservatifnya bagi IFRS tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan PSAK masih mengakui prinsip konservatif. Lalu di sini saya akan menjelaskan badan usaha. Nah, badan usaha ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perseroan terbatas. Nah, yang artinya suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Nah, perseroan terbatas juga merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Nah, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri nih. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh di perseroan terbatas. Lalu yang kedua ada persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, perusahaan persekutuan ini biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Nah, selain itu, latar belakang keahlian yang sama juga dapat mendorong seseorang untuk secara bersama-sama membentuk suatu perusahaan. Contohnya, yang mudah ditemui adalah perusahaan advokat atau pengacara. Dan yang terakhir ada perseorangan. Nah, di sini artinya perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Nah, di mana pengelola perusahaan ini memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya dengan sendiri tanpa membagi-bagi setiap keuntungannya pada orang lain. Nah, ciri-ciri dari perusahaan ini yaitu dimiliki perseorangan, individu atau perusahaan keluarga. Lalu pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar. Lalu kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Yang terakhir, nilai penjualannya ini dan nilai tambahannya ini diciptakan relatif kecil.
Di sini saya akan menjelaskan periode pelaporan keuangan. Yang pertama ada periode kalender. Kalau periode kalender ini sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua periode fiskal. Periode fiskal ini periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Biasanya ini dimulai dari pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 30 Desember. Sedangkan periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Dan yang terakhir periode tahunan, bahwa periode tahunan ini adalah ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Lalu di sini saya akan menjelaskan dan memberikan ilustrasi konkret tentang aset tetap dan aset tidak tetap. Nah, untuk pengertian dari aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Nah, aset tetap ini berbeda dari barang inventaris karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Contohnya seperti tanah, bangunan kantor, kendaraan, lalu ada pabrik, mesin manufaktur, perabotan, dan lain-lainnya. Sedangkan aset tidak tetap itu merupakan aset yang memiliki nilai ekonominya kurang dari 1 tahun. Pengertian dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Bagi kewajiban jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Sedangkan arti dari kewajiban jangka panjang merupakan utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Misalnya, sisa utang jangka panjang dari bank. Nah, setelah itu dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lalu pengertian dari piutang dan utang. Pengertian dari utang yaitu kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan piutang adalah merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit kepada debitur, yang pada umumnya pembayarannya ini diberikan tempo dalam 30 sampai dengan 90 hari. Dan di sini ada pengertian dari dividen dan pendapatan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dan arti dari pendapatan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham atau properti. Dividen reksadana dibayar dari pendapatan, biasanya setiap 3 bulan dari bunga yang dihasilkan oleh investasi dana itu. Dan selanjutnya adalah pengertian dari pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Sedangkan pengertian pendapatan diterima di muka adalah yang sering dikenal sebagai prepaid income. Ini merupakan karena adanya pembayaran dari konsumen namun produk dan jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Dari sisi pelanggan, pendapatan diterima di muka masuk dalam aset lancar. Pengertian dari aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud merupakan aset yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Aset tetap dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi barang atau jasa. Contoh aktiva yang masuk dalam jenis aset tetap adalah tanah, bangun, gedung, mesin, kendaraan, dan lainnya. Sedangkan aset tidak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun.
ataupun proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan manfaat. Lalu sekarang pengertian dari depresiasi, depresi, dan amortisasi. Bagi depresiasi merupakan depresiasi itu atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nah, penerapan depresiasi ini akan memengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Sedangkan deflasi merupakan penyusutan atas harta-harta berupa kekayaan alam. Pengalokasian biaya perolehan harta yang berupa kekayaan alam menjadi beban perusahaan dilakukan dengan cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaat kekayaan alam tersebut. Dan yang terakhir, amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Nah, pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva. Selanjutnya, pengertian dari kas dan setara kas. Kas atau cash ini artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun kas memiliki arti yang lebih luas dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya maka semakin liquid. Sedangkan setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Berikut jenis-jenis dari aktiva setara kas yaitu ada mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro bank, dan juga bon kas kecil. Di sini saya akan menjelaskan neraca dan neraca saldo serta bentuknya. Neraca adalah laporan tentang harta kekayaan perusahaan atau keadaan posisi keuangan perusahaan. Laporan neraca ini bisa memberikan informasi tentang kuat atau tidaknya posisi keuangan perusahaan dengan memperlihatkan bagian yang dimiliki perusahaan dan bagian yang dipinjam dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Bentuk dari neraca ini terbagi menjadi dua, ada rekening dan laporan. Kalau rekening ini merupakan penyajian rekening dalam dua sisi atau menyamping. Pada sisi sebelah kanan adalah komponen pasifa berisikan modal dan kewajiban. Sedangkan pada sisi sebelah kiri adalah aktiva, yang semua akun dengan klasifikasi aktiva. Yang kedua, bentuk laporan. Bentuk laporan ini secara berurutan, mulai dari aktiva, pasifa, dan modal. Bentuk laporan ini memiliki bentuk memanjang yang cocoknya digunakan untuk perusahaan dengan akun yang banyak. Sedangkan arti neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Dan bentuknya adalah kolom debit dan juga kolom kredit. Kolom debit ini berisikan tentang saldo yang setiap akunnya bersumber dari buku besar perusahaan tertentu, dan debit juga bersumber dari buku perusahaan tertentu dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang piutang. Yang pertama ada jenis-jenis piutang. Nah, yang pertama jenis piutangnya itu ada piutang usaha atau account receivable, yang artinya suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Nah, secara umum jenis piutang ini merupakan piutang yang terbesar yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua ada wesel tagih atau not receivable, yang artinya surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Nah, wesel tagih ini biasanya waktunya itu antara 60 sampai 90 hari atau lebih lama. Bisa lebih lama serta mewajibkannya pihak yang berutang untuk membayar bunga. Nah, si wesel tagih ini disebabkan karena penjualannya itu biasanya disebut dengan piutang dagang atau trade account. Nah, dan yang terakhir ada piutang lain-lainnya atau other receivable. Nah, di sini piutang lain-lainnya ini mencakup selain piutang dagang ini adalah contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan.
Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian secara terpisah di neraca. Pengertian di account receivable dan notes receivable. Di sini account receivable adalah merupakan catatan transaksi yang menjadi dasar kita menerima uang. Dalam bahasa sehari-hari, account receivable juga dikenal dengan istilah piutang usaha, yang merupakan jenis transaksi yang merupakan pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Sedangkan notes receivable merupakan sebuah dokumen yang berisikan janji untuk membayar kepada orang perusahaan tertentu sejumlah uang tertentu di suatu tempat tertentu pada tanggal tertentu, di mana notes receivable dapat ditambah dengan bunga atau interest. Penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan dan penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, maka piutang ini biasanya mengandung penghapusan piutang atau bad debt. Ada dua metode dalam melakukan pengakuan piutang tak tertagih, yaitu dengan metode penghapusan write-off method dan metode cadangan atau penyisihan allowance method atau bad debt allowance. Lalu sekarang jurnal penjualan secara kredit. Nah, contoh perusahaan dapat menjual barang secara kredit nih. Nah, penjualan mencatat penjualannya ini sebagai debit pada piutang usaha atau piutang dagang dan kreditnya ini pada penjualan. Nah, contoh jurnal untuk penjualan secara kredit senilai 510 dan harga pokok penjualannya adalah 280. Nah, untuk PT Barokah Abadi, jadi si jurnalnya di debitnya itu piutang usaha sebesar 510 dan di kredit yaitu penjualan sebesar 510. Dan juga di debitnya ada harga pokok penjualan sebesar 280 dan juga di kreditnya persediaan 280.